selamat malam. Semangat pagi. Sekali lagi shalom, selamat malam. Semangat pagi. Ya, puji Tuhan kita masih bisa dipertemukan di sini untuk melaksanakan ibadah rutin PPGT Jemaat Telan Raki Biringkanaya. Walaupun kita melakukannya secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Mari bersyukur untuk setiap nafas yang diberikan kepada kita oleh-Nya. Mari bersyukur atas kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan mari bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Untuk memulai ibadah kita, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian dari NKB nomor 7, Nyanyikan Nyanyian Baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu yang diberkati, Tuhan menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memberontak kepada Tuhan. Kita sering melukai hati sesama kita, bahkan melukai hati Tuhan. Kita sering lalai dan lari dari keinginannya. Baik itu secara pikiran, tutur kata, maupun perbuatan. Baik yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian dari NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Berbahagialah kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapannya dengan sungguh-sungguh, sebab dosa kita telah diampuni dan kita telah menerima anugerah hidup baru yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Joni Lomo. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendakmu, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, dan ku nantikan dan berserah. Ayat yang kedua. Jadilah Tuhan kehendakmu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, di malam ini kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya pada saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, tetapi sebelumnya Engkau memberkati kami semua, termasuk hamba-Mu ini yang penuh kekurangan. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 34 sampai dengan 43. Yang berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Para pemuda-pemudi PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, pada malam hari ini, Jumat 9 April 2021. Salam. Selamat malam buat kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya mencoba memberi judul pembacaan kita, yaitu masa sih. Pada hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tepatnya hari Jumat 15 Juni 2018, tercatat sejarah mencengangkan di Republik tercinta ini. Saat itu, para tukang becak di daerah Bogor, Jawa Barat, diundang menjadi tamu khusus Presiden di Istana Bogor. Mereka hadir dengan pakaian sebagaimana yang biasa digunakan di jalan raya ketika menarik becak, yakni kaos, celana panjang, dan sandal jepit. Bahkan ada yang masih menggunakan celana pendek, topi caping, dan kalungan handuk kumal di leher. Di ruang teratai Istana Kepresidenan, mereka disambut oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. What up guys? Ternyata pasukan pengamanan presiden atau disebut Panpampres mempersilakan para tukang beca ini masuk istana atas perintah langsung dari Bapak Presiden. Dengan sejarah ini, Bapak Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Presiden Indonesia serta istananya adalah milik semua rakyat Indonesia, termasuk para tukang becak tersebut. Nggak nyangka banget kan? Rasul Petrus adalah salah satu dari sekian banyak saksi yang melihat langsung peristiwa Yesus Kristus. Dia juga adalah satu-satunya murid yang lebih dahulu menyatakan tentang identitas Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bisa kita baca di Matius pasal 16 ayat 16 dan Markus pasal 8 ayat 29. Tuhan Yesus membuat Petrus peka atau mampu memberi perhatian lebih dari paham tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Sebab itu, dalam kesaksian kepada Cornelius, seorang kepala perwira pasukan Italia, Petrus diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan semua kebenaran tentang Kristus. Dia mulai khotbah dengan pernyataan bahwa Allah tidak membedakan orang. Oleh sebab itu, dia pun menutup khotbahnya dengan menyatakan iman bahwa Allah akan mengampuni semua orang, termasuk Cornelius, jika dia percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Rasul Petrus dalam kuasa Roh Kudus meyakinkan Cornelius bahwa Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang, termasuk para pasukan Italia atau Romawi yang mungkin saja terlibat dalam peristiwa penangkapan sampai penyaliban Tuhan Yesus. Akhirnya diteguhkanlah kesaksian Rasul Petrus itu melalui peristiwa turunnya Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus saat itu juga. Cornelius dan seisi rumahnya pun menjadi orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen dalam catatan sejarah Alkitab. Rangkaian kisah tentang kesaksian Rasul Petrus tersebut menjadi sebuah catatan penting tentang sifat Injil Yesus Kristus yang sesungguhnya. Keselamatan dari Tuhan adalah anugerah bagi semua orang tanpa memandang muka. Cornelius adalah gambaran dari begitu banyak orang non-Kristen yang sebenarnya merindukan Injil
Yesus Kristus diberitakan kepada mereka dengan berbagai cara. Sayang sekali, banyak orang Kristen termasuk pemuda-pemudi lupa akan tanggung jawabnya selaku orang yang ditebus dan diutus untuk menjadi saksi akan Injil itu. Injil disampaikan bahwa hanya sebatas khotbah, berlaku setiap hari, tidak menunjukkan Injil itu, sehingga terkesan bahwa Injil hanyalah milik orang-orang tertentu saja dan keselamatan hanya milik orang yang mengaku beragama Kristen, yang rajin ke gereja, dan yang beragama Kristen di KTP. Orang lain diremehkan, dilecehkan, bahkan dianggap tidak berguna. Kekeliruan besar ini sangat terpuruk citra Injil di mata orang lain. Sebab itu, pemuda Kristen harus bangkit dalam semangat Paskah, menjadi saksi Injil bagi siapapun, tanpa harus meremehkan, menyepelekan, atau malah melecehkan orang lain atas nama Injil itu. Bisa kita lihat di pengakuan Gereja Toraja bab 6 butir 3. Ingat, kamu adalah surat Kristus yang terbuka bagi siapapun juga. Itu bisa kita baca di 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Nah, kalau Bapak Presiden Joko Widodo dan istananya saja terbuka untuk semua, apalagi Injil Yesus Kristus, guys. Selamat Paskah, terpujilah nama Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Semoga kita tidak hanya sebagai pembaca dan pendengar, tetapi juga pelaku dalam firman-Nya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menyanyikannya sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan membawakan tanda ucapan syukur kita melalui pundi persembahan. Namun kita diingatkan satu nats Alkitab
yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Buat teman-teman yang di rumah, silahkan mengisi amplop yang telah disediakan. Mari kita mengangkat pujian NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami angkat kepadamu pada malam hari ini. Mensyukuri bahwa Engkau masih peliharakan kami di dalam kehidupan kami, di mana kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan akan firman-Mu. Berkati kami semua di dalam berbagai-bagai kegiatan, bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan buat kami semua, bahkan termasuk pemuda dan pemudimu di Jemaat Lanraki Biringkanaya. Bapa di surga, kami berdoa buat keaktifan anggota PPGT yang pada saat ini, baik yang ada di gedung gereja, bahkan yang ada di rumah. Berkati dalam kehidupannya, bahkan berkati segala aktivitas mereka, sehingga semuanya ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat program kerja yang akan dilaksanakan ke depan ini. Tuhan tolong sehingga semuanya ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tim kerja LKPD 6 dalam persiapan acara dan pencarian dana, Tuhan berkati tim kerja ini agar betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, semuanya hanya kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara kekasih kami yang di NTT yang sedang terkena musibah. Tuhan, tolong Engkau berikan kekuatan, bahkan berikan ketabahan bahwa saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam di sana. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Olehnya itu, melalui kami di sini, kami panjatkan doa-doa kami buat saudara-saudara kasih kami yang terkena musibah. Persiapan di bulanan di akhir bulan April, Tuhan, Engkau berkati sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat tim kerja multimedia Jemaat Lanraki Biringkanaya yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan buat kami semua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program Jemaat Lanraki Biringkanaya. Berikan kekuatan kesehatan bahkan kemampuan bagi tim multimedia ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa di sorga, kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini, bahkan berkati saudara-saudara kasih kami di rumah, di mana telah memberikan ungkapan syukur buat persembahan ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus yang telah berdoa buat kami sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan kepada kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian dari NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kita tetap berdiri, kita masuk dalam acara organisasi, dan kita dengan membacakan 10 pokok panggilan PPGT. 10 pokok panggilan PPGT. 10 pokok panggilan PPGT. 1. Generasi milenial yang berakar dan berbuah dalam Kristus. Generasi milenial yang berakar dan berbuah dalam Kristus. 2. Generasi milenial dengan spiritualitas ugahari. Generasi milenial dengan spiritualitas ugahari. 3. Generasi milenial yang mempunyai wawasan kebangsaan. Generasi milenial yang mempunyai wawasan kebangsaan. 4. Generasi milenial yang peka terhadap lingkungan. Generasi milenial yang peka terhadap lingkungan. 5. Generasi milenial yang peduli pada hak-hak asasi manusia. Generasi milenial yang peduli terhadap hak-hak asasi manusia. 6. 6. Generasi milenial yang memahami gender dan feminisme. Generasi milenial yang memahami gender dan feminisme. 7. 7. Generasi milenial yang membangun relasi ekumenis dan pluralis. Generasi milenial yang membangun relasi ekumenis dan pluralis. 8. Generasi milenial yang mempunyai kompetensi. Generasi milenial yang mempunyai kompetensi. 9. Generasi milenial yang mencintai budaya literasi. Generasi milenial yang mencintai budaya literasi. 10. Generasi milenial yang mencintai kebudayaan Toraja. Generasi milenial yang mencintai kebudayaan Toraja dan kearifan lokal lainnya. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara PPGT selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.